Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Labi Purbaasi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019 dengan NIM 1945822 PN 16337. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara Lamun. Sebelum kita menuju simulasi praktikum, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Oke, yang pertama kita membutuhkan plot berukuran 50 x 50 cm yang akan kita gunakan untuk plot pengamatan lamun nanti. Selanjutnya kita memerlukan roll meter yang akan kita gunakan untuk membuat transek garis. Kita asumsikan rafia ini nanti sebagai roll meter. Lalu kita membutuhkan GPS. GPS di sini berperan untuk menentukan titik koordinat pengambilan sampel. Lalu untuk pengukuran parameter lingkungan, kita membutuhkan termometer yang akan kita gunakan untuk mengukur suhu udara dan suhu air pada saat praktikum. Selanjutnya kita memerlukan refraktometer yang akan kita gunakan untuk mengukur salinitas, dan kita juga memerlukan pH air untuk mengukur kadar keasaman air. Selanjutnya kita membutuhkan kertas sabak atau kertas sudah dilaminating dan pensil untuk mencatat data hasil pengamatan. Oke, kita juga memerlukan botol sampel sebanyak 2 buah berukuran 330 ml untuk mengambil sampel air. Lalu untuk mendokumentasikan hasil pengamatan nanti kita membutuhkan underwater kamera. Di samping itu kita juga membutuhkan set scuba berupa snorkel, masker, dan fin untuk memudahkan penyelaman. Metode untuk pengamatan praktikum lamun pada kesempatan kali ini akan kita lakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan kita praktikkan sebagai berikut. Tahapan dalam pengambilan data lamun dimulai dengan memasang transek garis tegak lurus dengan garis pantai. Kemudian kita lakukan penentuan titik pengambilan sampel menggunakan GPS. Kita akan mengambil sampel sebanyak 2 kali, yaitu pada titik 10 meter dan titik 20 meter dari garis pantai. Berikut merupakan ilustrasi pengambilan data lamun pada praktikum kali ini. Kita asumsikan garis putih tersebut merupakan garis pantai. Transek dipasang tegak lurus dengan garis pantai, kemudian dilakukan penarikan 10 meter dari garis pantai menuju titik pertama pengambilan data lamun. Pada titik pertama, tidak lupa untuk dilakukan pemasangan plot di daerah tutupan padang lamun. Plot terbagi menjadi 4 subplot untuk memudahkan perhitungan persentase tutupan lamun. Data yang diperlukan ada 3, yaitu jenis lamun, jumlah tegakan lamun, dan persentase tutupan lamun. Pada setiap titik, tidak lupa untuk mencatat koordinat serta mengambil dokumentasi lamun menggunakan underwater kamera. Pemberian subplot bertujuan untuk memudahkan perhitungan persentase tutupan lamun. Persentase tutupan lamun dihitung dengan menghitung persentase pada tiap subplot, kemudian dibagi dengan sejumlah subplot yang ada. Setelah mendapatkan data pada titik pertama, dilanjutkan pengamatan pada titik kedua, yaitu 20 meter dari garis pantai atau 10 meter dari titik pertama. Dilanjutkan dengan catat koordinat, kemudian plot dipasang ke daerah lamun dan dilakukan pengamatan seperti sebelumnya. Menurut LIPI tahun 2014, persentase penutupan lamun dibedakan menjadi 4, yaitu jarang, sedang, padat, dan sangat padat dengan rincian persentase tutupan sebagai berikut. Data yang selanjutnya diambil merupakan jumlah tegakan lamun. Berdasarkan gambar A, itu terdapat 1 tegakan lamun, gambar B 2 tegakan lamun, gambar C 3 tegakan lamun, dan seterusnya. Contoh jenis-jenis lamun diantaranya yaitu Thalassia hemprisi dan Thalassodendron ciliatum. Selanjutnya ada Inhalus acroides, Halodul binifolia, Cimodosia cerulata, dan Cimodosia rotundata. Parameter lingkungan yang diamati yaitu suhu air, suhu udara, salinitas, dan pH air.
Suhu diukur menggunakan termometer dengan cara biarkan termometer di udara maupun dicelupkan dalam air selama 3-5 menit hingga raksa berhenti dan menunjukkan angka yang stabil. Selanjutnya dilakukan pengukuran salinitas menggunakan refraktometer dan pengukuran pH air menggunakan pH meter di laboratorium. Lamon atau seagrass merupakan salah satu jenis tumbuhan berbunga atau angiosperma yang hidup secara terendam pada kolam perairan dan mampu berkembang dengan baik pada perairan laut yang dangkal, umumnya di wilayah pesisir. Lamon memiliki berbagai macam fungsi diantaranya yaitu sebagai trapping sedimen, tempat berlindung bagi biota laut, tempat perkembangbiakan pengasuhan serta sumber makanan bagi biota-biota perairan laut, pelindung pantai dengan cara meredam arus, dan sebagai penghasil oksigen serta mereduksi CO2 di dasar perairan. Luas padang lamun Indonesia kurang lebih 1.507 km persegi, akan tetapi hanya 5% yang dalam keadaan baik dan sisanya dalam keadaan kurang baik hingga buruk. Oleh karena itu, penting adanya untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi lamun yang kini melalui program DSCP Indonesia, yaitu program konservasi untuk meningkatkan efektivitas konservasi lamun dan dukung di perairan Indonesia. Data yang diperoleh sebelumnya kemudian dianalisis dengan menghitung frekuensi, densitas, dominansi, indeks nilai penting, dan indeks diversitas menggunakan Microsoft Excel. Baik teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada terdapat kesalahan kata maupun turutan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.